Namaste. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram kita ya. Malam ini Ani mau bahas film request dari Tiara Iza Cempaka yang berjudul Article 15. Berdasarkan kisah nyata, film ini bercerita tentang seorang polisi yang melakukan kejahatan. Akankah keadilan ditegakkan? Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada Ayan sebagai kapolsek baru di desa ini, Brahma sebagai anak buah Ayan, Jataf anak buah Ayan yang berasal dari kasta rendah, Ansu sebagai kontraktor bangunan yang kaya raya yang disegani karena berteman dekat dengan orang-orang di pemerintahan, Nihal sebagai ajudan Ayan, Rai sebagai teman sekolah Ayan dulu. Dalit adalah kasta bawah, Brahmana adalah kasta tinggi. Di desa ini memperlihatkan ketimpangan sosial yang sangat tinggi antara orang kaya atau orang kasta tinggi dan orang miskin atau orang kasta rendah. Ayan adalah seorang polisi yang baik hati dan pemberani, yang baru saja ditugaskan di desa ini. Ayan belum tahu banyak hal tentang desa ini. Ayan terlihat sedang menuju kantornya naik mobil. Ayan haus. Di tengah perjalanannya, Ayan menyuruh supirnya untuk berhenti membeli air mineral di warung. Supirnya mengatakan, "Jangan pak, jangan beli di situ pak. Itu warung orang kasta rendah. Kita kasta tinggi, kita nggak boleh menerima sesuatu yang disentuh mereka. Bahkan kita nggak boleh tertutup bayangan mereka." Jeder! Ini pernyataan yang menyayat hati karena sangat rasis. Ayan berkata, "Saya tidak peduli, belikan saya air mineral." Beberapa orang dari desa datang ke kantor polisi dan melaporkan 3 anak gadisnya menghilang. Tapi polisi tidak menggubrisnya. Polisi hanya mengatakan, "Sudah, tenang aja, nanti anakmu pasti kembali kok." Besok subuh, Ayan mendapati 2 orang gadis tewas digantung di pohon. Satu gadis bernama Puja dinyatakan menghilang. Tanpa bukti yang jelas, Brahma mengatakan kepada Ayan, "Ini bapaknya yang gantung mereka pak, karena mereka lesbi. Ini pembunuhan demi kehormatan pak." Ayan merasa aneh dan ragu dengan apa yang dikatakan Brahma. Seperti ada yang tidak beres. Ayan merasa ada banyak hal yang ditutup-tutupi di sini. Ayan memanggil Jataf dan bertanya, "Kenapa kau tidak membuat laporan 3 gadis itu saat orang tuanya melapor?" Jataf bilang, "Mereka terkesan tidak serius, Pak." Ayan marah kepada Jataf. Wartawan datang kepada Brahma untuk membuat berita. Tanpa bukti dan narasi yang jelas, dengan gampangnya Brahma menyuruh wartawan untuk menulis berita bahwa kedua gadis itu adalah lesbi. Mereka terpengaruh oleh budaya buruk dari internet. Ayahnya menggantung mereka demi kehormatan. Brahma mengatakan kepada wartawan untuk menulis info ini bukan darinya, tapi dari warga kasta rendah tetangga korban. Wartawan disuruh berbohong. Wartawan benar-benar dikontrol oleh Brahma. Para orang tua korban mendatangi rumah dinas Ayan. Saat Ayan dan orang tua korban sedang ngobrol, supirnya Ayan mengatakan, "Pak, mereka tidak boleh duduk dan tidak boleh minum air dari gelas. Minumnya langsung dari tangan. Karena mereka kasta rendah, Pak." Ayan semakin tidak nyaman dengan ketimpangan ini. Orang tuanya lapor kepada Ayan dan mengatakan, "Pak, anak kami dibunuh. Tapi kenapa kami yang ditangkap? Polisi tidak ada yang berusaha mencari pelakunya, Pak. Tolong kami, Pak. 2 gadis sudah meninggal. Puja masih menghilang. Tolong temukan Puja, Pak. 3 gadis ini bekerja di pabrik Ansu, Pak." Mereka meminta naik gaji dari 25 rupiah jadi 28 rupiah. Karena UMR di desa ini 28 rupiah. Tapi Ansu menolak dan menamparnya. Brahma tidak membuat laporan, Pak, karena Ansu temannya Brahma. Ayan kaget mendengar ini. Ayan ingin tahu lebih banyak tentang desa ini. Ayan ingin bertemu dengan temannya Ray, tapi Ray malah menghilang. Istrinya bilang, "Ray menghilang, Pak. Dia pergi tadi subuh jam 4. Setelah terima telepon dari seseorang, dia langsung pergi." Brahma bertemu dengan Dr. Malti, bertanya mengenai hasil otopsi. Dr. Malti berkata korban diperkosa berulang-ulang selama 3 hari. Brahma bilang, "Kau jangan terlalu baper. Kau sebaiknya menulis puisi saja di status Facebookmu. Kau tidak boleh menulis ini karena perkosaan. Kau harus menurut apa kataku." Dr. Malti membalas, "Aku tidak mau." Brahma kemudian berkata, "Kau jangan sok-sokan. Jangan sampai Ayan tahu tentang hal ini. Bisa kacau semuanya. Aku bisa membuat matimu misterius." Brahma ingin menutup-nutupi hasil otopsi ini. Scene berpindah ke Jataf.
Jataf sedang patroli di malam hari dengan mobilnya. Tiba-tiba mobilnya dilempar bola api sehingga mobilnya terbakar. Ternyata yang melempar adalah Nisat dan kawan-kawan. Nisat adalah ketua buruh kasta rendah. Mereka marah dengan kepolisian karena kepolisian sudah menzolimi mereka. Kepolisian tidak pernah mendengarkan aspirasi mereka. Ayan bertanya kepada supirnya, siapa teman Ansu di sini? Supirnya menjawab, dia orang kaya pak, sahabatnya kebanyakan anggota dewan. Ayahnya mantan politikus, dia orang yang kuat pak. Semua orang mengenal Ansu. Ansu akrab dengan mantan Kapolsek sebelum Anda dulu. Brahma juga temannya. Ray juga kenal dengan Ansu pak. Tanpa bukti yang jelas, Brahma menangkap orang tua korban dan dibawa ke penjara. Brahma menulis laporan tentang kasus ini. Ayan tidak percaya lagi dengan Brahma. Ayan yakin laporannya palsu. Ayan menyuruh Brahma untuk memanggil Ansu. Brahma merasa keberatan dan mengatakan, Pak, tolong jangan dibesar-besarkan masalah ini. Kalau Ansu terseret, Ramlal bisa marah pak. Dia yang menguasai pemerintahan di sini pak. Tolong jaga keseimbangan ini pak. Selama ini semuanya aman terkendali. Jeder. Di sini terlihat Brahma melindungi Ansu dan antek-anteknya. Ini semakin membuat Ayan muak. Ayan meminta kepada supirnya untuk diantar ke desa Harimanpur. Desa 3 korban itu berasal. Dalam perjalanan, supirnya mengatakan kepada Ayan, Pak, masyarakat kita terbentuk berdasarkan aturan-aturan tertentu. Ada raja, ada penduduk. Ada yang melayani, ada yang dilayani. Masyarakat kita memiliki tata keseimbangan. Kita tak berhak mengganggu keseimbangan itu, Pak. Lagi pula, kalau semuanya setara, siapa rajanya? Ayan tiba di desa itu. Ayan mulai melakukan interogasi kepada warga. Ada yang kenal Nisat di sini? Seorang wanita bernama Gaura menjawab, aku calon istri Nisat, Pak. Aku tahu dia dan kawan-kawan yang melempar bola api ke mobil polisi. Tapi dia tidak berniat membunuh, Pak. Saya yakin itu. Lalu kenapa Nisat dan kawan-kawan melempar bola api kepada polisi? Gaura menjawab, suara harus lantang agar orang tuli mendengar. Kami selalu mengemis keadilan, Pak, kepada polisi, tapi tidak pernah didengar. Di sisi lain, kami capek, Pak. Kami minta gaji sesuai UMR, tapi tidak digubris oleh Ansu. Makanya kami melakukan mogok kerja. Sore hari, Ayan pergi ke rumah sakit untuk mengecek hasil otopsi kedua gadis itu. Ayan menemui Dr. Malti. Dokter mengatakan, korban diperkosa berkali-kali, Pak, selama 3 hari. Ayan bilang, kau catat hasil analisamu, berikan kepadaku. Sampel DNA-nya nanti kau teliti dan katakan siapa pelakunya. Kau jangan takut, aku akan melindungimu. Di satu sisi, Dr. Malti senang karena Ayan berani membela kebenaran. Tapi di satu sisi, Dr. Malti takut akan ancaman Brahma. Setelah itu, Ayan pergi melihat keadaan di kantor polisi. Terlihat di sana beberapa orang dari kasta rendah dipukuli karena makan di kuil. Ayan bertanya kepada para polisi yang memukulinya. Kenapa mereka dipukul? Mereka tidak boleh makan di kuil, Pak. Mereka kasta rendah, kasta terbuang. Ayan marah. Apa-apaan ini? Hentikan omong kosong semua ini. Keesokan harinya, Ayan mulai melakukan penelusuran TKP di mana kedua gadis itu digantung. Ayan terus menelusuri desa ke desa untuk mencari Puja. Ayan berhenti di satu sawah yang terlihat sangat kotor dan bau karena banyak babi berkubang di sana. Para anak buahnya mengatakan, Pak, di sini ada 2 sawah kotor dan sawah bersih. 3 gadis itu kalau pulang dari pabrik biasanya lewat sawah yang bersih ini, Pak. Ayan berpikir sejenak. Insting Ayan mengatakan, Puja lewat sawah kotor ini untuk melarikan diri. Sedangkan 2 gadis itu lewat sawah bersih. Makanya kedua gadis itu dikejar, diperkosa, dan dibunuh. Ayan memakai lampu senter untuk melihat sawah kotor itu. Dan Ayan menemukan 1 buah sandal pink. Jeder! Jataf mengatakan, itu sandal Puja, Pak. Sandal Puja berwarna pink. Ayan bertanya kepada Jataf, di seberang sawah kotor ini ada apa? Ada hutan, Pak. Jaraknya 4 kilo, Pak. Kepolisian telus menelusuri hutan melewati sawah itu untuk mencari Puja, tapi belum berhasil. Brahma mengadu kepada Ramlal. Ramlal pun akhirnya telepon Ayan. Ramlal menekan Ayan. Setelah telepon selesai, Brahma langsung menyodorkan berkas kasus itu untuk ditutup agar tersangkanya tidak pernah ditemukan. Ayan menolak menandatangani berkas itu. Ayan bingung dan galau. Ayan curhat kepada sahabatnya melalui telepon. Ayan mengatakan keadaan di sini sungguh parah. Gara-gara 3 gadis ini minta kenaikan 3 rupiah, mereka diperkosa dan dibunuh. Sungguh biadab. Saat aku tinggal di Eropa dulu, teman-temanku di sana mengatakan, India adalah negara hebat, aku pengen ke sana. Di sana sangat indah. Tapi ternyata tidak seperti itu. Di sini sangat kacau, tidak seindah yang dibayangkan. Ada yang salah dengan negara ini. 2 gadis dibunuh, diperkosa, dan tidak ada yang peduli. Seolah-olah ini adalah hal yang biasa. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ini kacau, dan aku akan membereskannya. Ayan menyebarkan artikel 15
Artikel itu bertuliskan, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi India, Pasal 15, negara bagian dilarang mendiskriminasi penduduk manapun menurut agama, ras, kasta, jenis kelamin, atau kota kelahiran. Penggunaan fasilitas umum tidak boleh dibatasi, dikurangi, dilarang dengan alasan apapun. Artikel 15 itu Ayan tempel di setiap sudut kantor polisi. Ayan terus melakukan penyelidikan. Ayan pergi ke desa Harimanpur dan berhenti di sebuah warung kecil. Ayan bertanya kepada pemuda di sana. Dia mengatakan, sore hari 3 gadis itu pulang dari pabrik pak, dan mampir ke warung. Setelah itu mereka pergi. Mereka bertiga diikuti bis berwarna kuning. Scene berpindah ke sebuah pertemuan antara Mahanji, kasta Brahmana, kasta tinggi, dan Santi Prasad, kasta Dalit, kasta rendah. Mereka terlihat makan bersama. Pemandangan ini sangat langka. Setelah makan bersama, Mahanji berpidato. Kita harus menyatukan kasta rendah dan kasta tinggi. Pelaku pembunuhan gadis itu harus ditemukan. Pelakunya dilindungi Ramlal. Di sini terlihat Manji dengan mudahnya mengontrol media. Anak buah Ayan mengatakan ini hanya politik pencitraan Mahanji. Dia melakukan ini hanya untuk kemenangan dirinya sebagai wali kota. Isu meninggalnya kedua gadis ini dijadikan alat untuk memenangkannya. Pertemuan ini tidak ada gunanya pak bagi kasta rendah. Kasta rendah akan selalu ditindas. Keesokan harinya Ayan menginterogasi Ansu. Ayan bertanya, kenapa kau menampar gadis-gadis itu? Ansu mengatakan dengan sombongnya, mereka mau kenaikan upah. Mereka ingin berhenti bekerja. Kalau tidak aku tampar, nanti yang lain ikut-ikut minta naik gaji dan berhenti kerja. Aku tahan mereka sementara di suatu tempat. Setiap orang pasti punya tempat sendiri. Sama sepertiku. Aku tahan dia di tempatku bersama teman-temanku. Teman-temanku banyak di kota ini. Di sini terlihat Ansu ingin menantang Ayan. Ramlal terus telepon Ayan untuk menekan Ayan agar tidak menyeret nama Ansu. Tapi Ayan tidak takut dengan tekanan Ramlal. Ayan yakin Ansu terlibat dalam perkosaan dan pembunuhan itu. Malam harinya Ayan mendapatkan laporan DNA dari Dr. Malti. Ansu terbukti memperkosa korban. Ayan bertanya kepada Jataf, kau kenal siapa wartawan yang mau menentang Ramlal? Kenal pak. Suruh dia tulis berita bahwa Ansu tersangka utama. Ansu teman akrab Ramlal. Brahma, polisi bajingan ini mengadu ke CBI agar kasus ini ditangani CBI. Brahma ingin melindungi Ansu dan antek-anteknya. Ayan pergi ke rumah Ansu untuk menangkapnya. Ayan melakukan penggerebekan rumah Ansu, tapi dia tidak berada di rumah. Di dekat rumahnya ada sekolah dan bis kuning. Ayan menggeledah bis dan sekolah itu. Ayan mendapatkan beberapa bukti seperti tali, kain, dan lain-lain. Ini membuat Ayan semakin yakin Ansu pelakunya. Brahma mendatangi Ansu secara diam-diam. Dia membawa koran yang bertuliskan Ansu sahabat Ramlal sebagai tersangka utama dalam pembunuhan 2 orang gadis. Ansu membaca koran itu sambil tertawa karena dirinya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Dia akan dilindungi oleh Ramlal. Brahma mengatakan, kau pasti dilindungi, tapi aku bagaimana? Karena Brahma takut ketahuan, Brahma menembak Ansu hingga tewas. CBI datang dan mengambil alih kasus ini. Ayan diinterogasi CBI. Di sini terlihat bahwa CBI menekan dan menuduh Ayan sebagai perusak tradisi yang sudah ada. Ayan dituduh merusak perdamaian di desa ini. CBI tidak suka dengan pernyataan Ayan bahwa Ansu sahabat Ramlal sebagai tersangka utama. Ayan ditangguhkan secara sepihak. Tetapi Ayan tidak tinggal diam. Ayan terus mengusut kasus ini. Setelah beberapa hari mencari, Ayan akhirnya bertemu Rai. Ayan mengancam menembak Rai kalau Rai tidak buka mulut tentang kasus ini. Rai menceritakan kronologinya. Malam itu ada pesta miras di rumah Ansu. Aku, Brahma, dan Nihal ada di sana juga. Gadis-gadis itu dipaksa datang. Kemudian Ansu, Brahma, dan Nihal memperkosanya satu persatu. Jeder! Ayan kaget karena Nihal yang dikenal baik selama ini juga ikut terlibat. Setelah memperkosa, mereka membunuh dan menggantung gadis-gadis itu. Kemudian aku disuruh sembunyi beberapa hari sampai keadaan aman, sampai kasusnya ditutup. Lalu Ayan bertanya, di mana Puja? Rai mengatakan, aku tidak tahu di mana Puja. Aku tidak mau bersaksi Ayan. Aku takut dibunuh Ansu dan antek-anteknya. Kemudian Rai kabur. Ayan lalu bertanya kepada Nihal. Nihal sambil menangis mengakui pemerkosaan yang dia lakukan. Dan dia juga mengatakan Brahma terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan itu. Ayan bertanya dengan penuh amarah, di mana Puja? Nihal menjawab, aku tidak tahu pak. Setelah mengakui semuanya, Nihal bunuh diri dengan menabrakkan badannya ke truk di jalan raya. Ayan menyuruh Jataf untuk menangkap Brahma sebelum ia ditangguhkan besok. Jataf menangkap Brahma. Brahma sangat marah kepada Jataf. CBI menekan orang tua korban untuk mengakui merekalah yang membunuh 2 gadis itu. Dan semua ini direkam menggunakan kamera.
CBI memanggil Ayan untuk menyerahkan semua berkas kasus ini. CBI mengatakan kepada Ayan, kasus ini akan ditutup dan ditetapkan sebagai pembunuhan demi kehormatan. Ayan membalas, "Pak, gadis-gadis ini hanya meminta kenaikan 3 rupiah tapi ditolak. Lalu mereka diperkosa dan dibunuh. Mereka diperkosa untuk memperingatkan bahwa mereka orang kasta rendah yang harus tahu diri. Apakah orang kasta tinggi boleh memperkosa orang kasta rendah? Pak, kasus ini adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Ansu, Brahma, dan Nihal. Saya punya semua bukti lengkap. Semua kasus ini akan aku serahkan ke pengadilan." Jeder. Di sini terlihat Ayan menantang CBI. Ayan tidak takut dengan CBI. Ayan melanjutkan perkataannya, "Pak, mereka kasta rendah yang sudah hidup beribu-ribu tahun di India. Mereka 70% dari populasi kita, tapi mereka dikucilkan. Dan kita yang hanya 30% menganggap mereka rendah. Kita suruh mereka membersihkan toilet kita. Dan sampai sekarang mereka masih membersihkan toilet tanpa upah yang layak. Laporan ini semua akan aku berikan kepada Sastri, Sekretaris Negara. Anda akan menyesali ini semua, Pak. Meskipun aku ditangguhkan, aku akan tetap mencari Puja." CBI sangat marah dengan perkataan Ayan. Ayan, kepolisian, dan warga kasta rendah terus mencari Puja. Ayan berjalan menelusuri sawah yang sangat kotor dan dalam itu. Di tengah-tengah pencariannya, Ayan ditelepon Sastri, Sekretaris Negara. Sastri memerintahkan Ayan untuk terus melakukan penyelidikan. Ini kabar yang membuat Ayan senang. Tiba-tiba ada polisi yang menemukan sandal Puja. Ayan menutup telepon dan berlari ke sana. Ayan melihat ada pipa yang besar sudah lama tidak digunakan. Ayan berjalan pelan dan Ayan menemukan Puja masih hidup. Ayan langsung membopongnya ke rumah sakit. Setelah pencarian panjang dan berhasil, Ayan mentraktir kepolisian makan dan minum di warung milik warga kasta rendah. Di sini terlihat kasta rendah dan kasta tinggi duduk bersama bukan karena politik pencitraan, tapi murni karena persaudaraan. Berdasarkan kesaksian Puja, Brahma dinyatakan bersalah dan dihukum 11 tahun penjara. Orang tua korban dibebaskan. Habis. Setelah nonton film ini, Ane mencari tahu tentang kasus ini di Google. Apa pesan dari film ini? Tatanan sosial yang rusak disebabkan masih adanya ketimpangan antara kasta tinggi dan kasta rendah. Padahal di pasal 15 itu sudah tertulis jelas dilarang melakukan diskriminasi, tapi ternyata pelaksanaannya belum maksimal. Doktrin di masyarakat tentang perbedaan ini harus dihilangkan agar tercipta suasana yang sejuk dan damai. Kepolisian wajib menegakkan keadilan karena sudah menjadi tugas mereka. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.